Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu wasallam wa ala alihi wa sahbihi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan ketakwaan yang benar, dan janganlah kalian wafat melainkan dalam kondisi Islam, dalam kondisi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah tutur kata yang baik. Pasti Allah akan menjadikan perbuatan-perbuatan kalian menjadi sebuah amal saleh, menjadi sebuah kebaikan, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Sungguh orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dialah yang mendapatkan kesuksesan besar. Amma ba'd, para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, kita mencoba untuk merenungi ayat yang sangat singkat. Allah firmankan kepada kita, alhaakumut takatsur, keinginan, dorongan untuk mendapatkan dunia, mendapatkan harta, jabatan, melalaikan kalian. Apa yang dimaksud dengan potongan singkat ayat ini? Imam Ibnu Katsir mengatakan, kecintaan kalian terhadap dunia, kecintaan kalian terhadap kenikmatan dunia dan gemerlapnya dunia menjadikan kalian itu lalai untuk mencari akhirat, untuk berharap kehidupan akhirat yang bahagia. Kondisi itu terus berlalu pada dirinya sampai kematian tiba. Ada komentar menarik dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di kitabnya Al-Fawaid. Beliau mengatakan, apa yang dimaksud dengan melalaikan kalian? Melalaikan di sini maknanya bukan menyibukkan, kata beliau. Kalau orang menyibukkan, bisa jadi seperti sebagian dari saudara kita yang di belakang itu, dia duduk di Jumatan tapi dia mainan handphone. Itu namanya menyibukkan, jamaah. Badannya ada tapi pikirannya dia di handphone dan di tempat lain. Itu namanya menyibukkan, kata Ibnu Qayyim. Tapi kalau melalaikan, tidak. Yang melalaikan itu adalah mereka yang di luar sana, bermacet-macet ria, tidak meninggalkan jalanannya. Mereka meninggalkan masjid dan ketaatan, meninggalkannya dengan hati dan fisik mereka. Itu namanya lalai. Lalai itu meninggalkan ketaatan, kebaikan dengan hati dan fisiknya. Zuhulun wa i'rad, kata beliau. Hatinya lalai dan fisiknya pun tidak ada di tempat. Allah mengatakan, alhaakum, kecintaan kalian terhadap dunia, dorongan untuk mendapatkan dunia yang lebih dari yang lain, dorongan untuk mendapatkan jabatan yang lebih dari yang lain, dan sebagainya dari perkara-perkara dunia. Semua menjadikan hati kalian sibuk dengan itu.
hati kalian jauh dari keinginan dan dorongan untuk mendapatkan ridha Allah. Akhirnya fisiknya pun jauh dari ketaatan dia kepada Allah. Fisiknya jauh dari kebaikan-kebaikan yang penuh dengan kemuliaan. Inilah yang dimaksud dengan alhaakum. Banyak hadis yang berkaitan dengan ini para jamaah. Di antaranya satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW mengatakan, yakburu ibnu Adam wa yakburu ma'ahu itsnan. Anak Adam usianya sudah tua. Dia sudah tua, tetapi matang juga dua perkara di otaknya dia. Apa itu? Hubbul mali wa tulul umur. Matang juga di pikiran dia, yaitu kecintaan dia terhadap dunia dan ingin panjang umur dalam konteks kenikmatan dunia. Umur boleh tua, tapi yang muda masih dua hal ini jamaah. Di riwayat yang lain oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, yahramu ibnu Adam wa tabqa ma'ahu itsnan. Anak Adam manusia boleh tua, tapi ada dua hal yang masih muda pada dirinya, yaitu al-hirsu wal amal. Keinginan dia, dorongan dia, haris, obsesi dia untuk mendapatkan harta dan jabatan. Dan amal, tulul amal, keinginan dia, harapan dia selalu muda kalau di urusan yang seperti ini. Artinya apa? Ini artinya kecintaan dia terhadap dunia, kecintaan dia untuk mencari dunia, menjadikan dia itu lupa tujuan utama dia diciptakan di muka bumi ini. Lupa yang namanya ibadah, lupa yang namanya ketaatan kepada Allah. Saudaraku sekalian, andai mereka itu ingat, walaupun dia duduk di masjid dengan disibukkan dengan handphone, saya yakin tidak ada masjid yang mampu menampung di Jakarta ini jamaah. Tapi banyak mereka yang lalai dari kewajiban dia. Sebagaimana saya yakin, andai umat Islam ini tidak dilupakan dari kewajiban bersedekah, tidak ada saudara kita yang geletak sulit untuk mencari makan dan pekerjaan. Karena banyak mereka yang alhaakum, dilalaikan dengan keinginan dia untuk menggapai dan numpuk dunia. Bahasa simpelnya rakus, menjadikan hatinya dan perbuatannya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun usianya sudah tua sekalipun, lupa kata orang daratan. Allah pun berfirman tentang orang yang seperti ini, kalla bal tukrimunal yatim, kalla bal la tukrimunal yatim wala tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Sungguh manusia tak peduli dengan kelompok masyarakat yang termarginalkan, tak peduli dengan mereka yang miskin seperti anak yatim, fakir, miskin, tak peduli dengan mereka. Mereka orang-orang kaya, tapi mereka berebut untuk memakan warisan. Kenapa? Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kecintaan mereka terhadap harta sudah kelewatan jamaah. Ini yang Allah katakan di dalam Al-Quran. Kembali Rasulullah SAW mengatakan apa? Ini yang lebih sadis jamaah, sabda Rasulullah SAW. Madhi'bani ja'i'ani ursila ala ghanamin bi ashadda hirsan min hirsil mar'i ala malihi wa syarafi fi dini. Andai kata Rasulullah SAW, ini luar biasa dahsyatnya. Andai kata ada dua ekor serigala. Ini Rasulullah SAW yang ngomong. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad Ibnu Hibban. Andai kata ada 2 ekor serigala,
Lalu dua serigala ini dilepas di tengah kerumunan kambing. Apa yang terjadi dengan kambing-kambing itu? Mati kambing itu. Mungkin ada yang selamat tapi sedikit. Tapi keburukan yang dihasilkan oleh dua ekor serigala ini tidak ada nilainya dibanding dengan manusia yang sangat rakus dengan hartanya. Bi asyadda minhu min hirsil mar'i ala malih. Ini enggak ada apa-apanya itu serigala dibanding manusia-manusia yang terobsesi dengan harta dan jabatannya. Para ulama berbondong-bondong menjelaskan hadis ini dengan mengatakan apa? Manusia yang obsesinya, otaknya dan pikirannya hanya harta, jabatan, ini jauh lebih sadis daripada serigala. Dia merusak dunia, merusak tatanan, merusak agama, merusak moral semuanya. Inilah jamaah. Kenapa? Kita lihat di hadis yang lain. Lihat Rasulullah SAW mengatakan jamaah. Di ayat yang tadi. Apa itu? La tukrimuna al-yatim. Tidak peduli sama fakir miskin. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Tidak peduli fakir miskin. Tidak peduli anak yatim. Berapa banyak itu lembaga-lembaga yatim hanya sekedar kedok untuk memperkaya mereka. Anak-anak yatim dieksploitasi, dipanggil untuk makan yatim, ayo kumpul yatim di sebuah masjid. Berapa banyak dari anak yatim itu yang saya tanya, Dek kamu yatim? Saya juga bingung Pak Ustadz, saya cuma diajak makan-makan, bapak gue ada. Ada banyak seperti ini. Ada yang telepon, Pak, duit yang dikasih yayasan diambil oleh koordinator. Sangat banyak Pak. Ada yang lembaga yatim, duitnya habis dipakai untuk kampanye. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah jamaah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalul mar'u bima akhadha aminal halali aminal haram. Nanti akan tiba di suatu masa di mana manusia tidak peduli lagi dengan pendapatan dia. Apakah yang dia hasilkan itu dari yang halal atau yang dia peroleh itu dari yang haram? Masa bodoh dia. Cari yang halal aja sulit, cari yang haram sulit, Mas. Ini bahasa bukan bahasa manusia yang normal. Jemaah, indah ayat Al-Quran dengan bahasa yang singkat. Alhaakumut takatsur. Allahu Akbar. Abu Darda berkisah yang dikisahkan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Ketika beliau menafsirkan ayat di surat Nur, rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubu wal absar. Inilah kaum laki-laki di mana perdagangan dia, bisnisnya dia, pekerjaan dia di kantor tidak menjadikan dia lalai dari zikir, mengerjakan salat dan bayar zakat. Lalu beliau bercerita sosok Abu Darda dan beliau mengatakan, saya punya kios di pasar dan saya dagang di situ setiap hari. Anda hitung sendiri, saya untung net profit setiap hari 300.000 dinar. Tapi ketika azan pasarnya tutup, tidak ada yang buka. Beliau bilang, demi Allah, bukan keuntungan ini yang saya bangga, tapi yang saya bangga adalah ketika menjelang adzan tiba, saya pergi ke masjid. Ini yang membuat saya bangga. Beranikah Anda mengatakan ketika menjelang zuhur dan Anda meeting mengatakan, Pak, kita break dulu, ayo sholat berjamaah.
Pak, kita sisihkan sekian dari penghasilan kita semua, gaji dan sebagainya. Untuk siapa? Untuk saudara kita yang sulit cari kontrakan. Untuk saudara kita yang sulit makan dan cari pekerjaan sehingga bisa merusak lingkungan. Kenapa mereka nongkrong? Kenapa mereka jadi ini dan itu? Karena mereka nganggur. Pikirkan itu jamaah. Islam ini indah. Tapi ketika kita terobsesi kelewatan, maka hancurlah semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh. Innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Apa solusinya jemaah? Kita baca satu solusi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan dalam hadis Mutarrif ibnu Abdullah Asy-Syikhir dari ayahnya yaitu Abdullah Asy-Syikhir, annahu taha ila Nabi sallallahu wa huwa yaqra. Suatu hari sang ayah yaitu Abdullah Asy-Syikhir duduk bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca surat ini di depan para sahabatnya. Alhaakumut takatsur. Lalu beliau mengatakan dan menasehati kepada seluruh umatnya sampai hari kiamat nanti. Beliau bilang demikian jamaah, perhatikan ini. Yaqulu ibnu Adam, anak Adam itu selalu ngomong. Anak Adam itu selalu berpikir di otaknya dia. Mali, mali, hartaku dan hartaku. Berapa yang saya peroleh dan apa yang saya inginkan di esok hari. Terus yang di otaknya dia adalah mali, mali, hartaku, hartaku, duitku, rekeningku, investasiku, iniku, semua yang di otaknya itu. Lalu Rasulullah SAW mengajak mikir kita jamaah saudaraku sekalian. Wa hallaka mim malika illa ma tasaddaqta fa amdait. Saudaraku, kata Rasulullah SAW, hartamu itu yang mana sih sebetulnya? Harta Anda itu adalah yang Anda sedekahkan. Itulah harta Anda yang hakiki. Itulah yang kekal hartamu. Hartamu yang Anda berikan kepada istrimu, kepada anakmu, kepada saudara Anda, kepada fakir miskin. Itu harta Anda yang hakiki. Itu harta Anda yang kekal, yang Anda bawa mati sampai nanti bertahun-tahun, beratus-ratus tahun, ribuan tahun, itu harta Anda yang sebetulnya. Lalu sisanya, au akalta fa'afnait. Adapun yang kamu makan, habis. Apa bedanya Anda makan satu bungkus 3.000, 4.000 dengan Anda makan sepiring 3 juta sampai lebih itu? Apa bedanya? Semua tak ada bedanya. Semua kembali ke toilet. Aula bista fa'ablait. Yang Anda pakai, yang merek A, yang merek B, yang merek C, puluhan juta, ratusan juta, dengan yang Anda beli di pinggir kali, ujung-ujungnya semua akan lusuh, pudar, hilang. Hanya terkesan kata-kata, dulu saya beli ini mahal mas. Mahal ini mas. Masih ada tuh mereknya, sisanya coba lihat. Dulu dan dulu. Itulah harta kita. Mau kita milih yang mana? Rekening yang kita simpan, sekarang Anda pegang. Tapi ketika Anda sudah tua, Anda juga toh tidak akan bisa berbuat apa-apa dengan rekening itu. Seorang ibu-ibu nenek tua, semalam kajian, kaya nih ibu, rekeningnya luar biasa banyaknya jamaah. Tapi ibu ini mau makan setiap hari, menunggu tetangganya yang memberi.
Sang ibu yang suka membawa makanan itu yang cerita sama saya. Akhirnya setiap hari ibu ini harus memberi makanan. Sang ibu ini Ustadz, kaya raya Ustadz. Kaya, duitnya banyak. Mana dikuasai oleh sang anak? Mana Pak? Mana Pak? Apalagi kalau Anda meninggal. Seorang pengusaha besar, Jakarta, nasional, hotel luar biasa, tambang di mana-mana. Wafat, kita yang ngurus pemakamannya. Kita hubungi keluarganya. Saya yang hubungi. Anak tertuanya saya telepon, kita telepon. Bilang apa? Makasih Pak Ustadz dikabari. Tolong surat keterangan kematian. Saya segera mengurus harta bapak saya. Tak ada tangisan, tak ada apapun, tak ada. Mana suratnya? Sejam kemudian dia WA. Suratnya sudah siap nggak Pak? Cepet dong. Apa ini jemaah yang kita cari? Apa Anda ditanya tentang itu? Iya, ditanya sama Allah. Jabatan Anda, mohon maaf. Sekarang Anda bintang 2, mohon maaf Bapak, mohon maaf, saya minta maaf. Anda mungkin sekarang bintang 1, bintang 2. Tapi ketika bintang Anda sudah tak berjaya, apa yang terjadi? Allahu Akbar jemaah. Yamutub ibnu Adam, kita mati diikuti oleh 3. Kita mati, yang ikut kita 3. Saudara kita, teman kita, harta kita, amal kita. Yang pulang yang mana jemaah? Pulang Anda. Semua pulang. Anda diingat cuma berapa hari? Diingat berapa hari? Selebihnya, siapa yang ingat kita di kuburan? Siapa yang ingat? Diingat Anda, oh dulu ini pejabat, ini pengusaha, ini duitnya banyak dulu. Nggak ada Mas, nggak ada. Kita hanya ditemani oleh cacing-cacing antara malaikat maut dan antara malaikat rahmat dan malaikat azab yang ada di samping kita. Semoga kita tidak terjebak di dalam jebakan-jebakan setan yang seperti ini. Bukan berarti menikmati harta itu haram, tidak. Halalan thayyiban jamaah. Cuman jangan sampai kuping kita budek dari adzan. Kuping kita budek dari ayat Al-Quran. Jangan sampai mata kita buta dari kebenaran. Ingat ada tempat mulia yaitu masjid. Ingat ada tutur kata yang indah yaitu zikir Pak. Ingat ada orang lain yang bisa mengangkat derajat kita di akhirat. Fakir miskin Pak. Semoga Allah meneguhkan hati saya dan kita semuanya untuk tetap iman sampai kematian ini tiba. Innallaha wa malaikatahu salluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'ula. Allahumma ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Allahumma aslih lana wulata umurina ila ma fihi salahul islami wal muslimin. Ya Allah, berilah hidayah, petunjuk pemimpin-pemimpin kami untuk menjalankan tugasnya yang terbaik dan untuk kebaikan bangsa, negara dan umat semuanya. Allahumma hdihim ila siratil mustaqim. Allahumma wafiqhum ila ma fihi ridaka ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم كن ناصرا لهم. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين من اليهود والنصارى والصهاينة يا رب العالمين يا قوي يا متين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما يا رحمن يا رحيم، وارحمهما يا رحمن يا رحيم. اللهم اجعلهما من عبادك الصالحين، اللهم اجعلهما من الأبرار المتقين. اللهم اجمعهما مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فحسن أولئك رفيقا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. يا غفور يا غفار يا تواب يا ذا الجلال والإكرام، يا رحمن يا رحيم ارحمنا، يا رحمن يا رحيم ارحمنا، يا غفور يا غفار اغفر لنا ذنوبنا، يا غفور يا رحمن. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك يا رحمن يا رحيم حسن الخاتمة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر.